Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar Bapak Ibu semua? Ya, kita bersyukur Tuhan terus boleh memberi kekuatan bagi kita ya Bapak Ibu saudara kasih, dimanapun kita berada. Dengan semakin nyatanya Tuhan izinkan situasi berat pandemi COVID-19 ini ya, Tuhan teruslah memberikan kekuatan bagi kita. Dan kita percaya juga Tuhan izinkan ada hal-hal semakin nyata, kita beroleh kekuatan baru ya, kuasa Allah nyata menolong dan menuntun kita ya Bapak Ibu terus sudah terkasih. Ya, saya juga rindu Bapak Ibu boleh membagikan berkat firman Tuhan yang bagi saya sendiri pun sangat menjadi kekuatan terus hari lepas hari ya, karena beriman kepada Kristus tidak saja sebatas apa yang di depan mata dan dunia ini, tapi sungguh-sungguh sampai kepada kekekalan rumah Bapa surga yang disediakannya bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Iya, Bapak Ibu sudah kasih, ini juga yang saya rindu boleh bagikan satu berkat firman Tuhan bagi kita di akhir pekan ini. Bahkan kalau Tuhan berkenan, saya rindu setiap akhir pekan boleh berbagi dengan Bapak Ibu Saudara semua untuk berkat-berkat firman Tuhan yang menjadi satu sukacita bagi hati saya untuk hidup di dalamnya. Dan saya rindu dan menjadi doa saya juga menjadi berkat dan satu kekuatan bagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih juga dimanapun berada ya. Baik, sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya rindu mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami memuliakan Tuhan. Tuhan tolong kami hari lepas hari, situasi demi situasi sampai saat ini. Tuhan, pribadi lepas pribadi kami terus merasakan kekuatan-Mu Tuhan. Kami terus boleh semakin bersyukur dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu untuk semuanya ini. Dan kalau sebentar ini pun kami ada satu waktu bisa berbagi akan firman Tuhan, share akan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mohon pertolongan-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami. Memakai hamba-Mu yang boleh membagikan berkat ini. Memakai semua orang yang ada di sekitar dan dimanapun berada untuk menyaksikan, mendengarkan kebenaran ini. Tuhan, Engkau juga yang sungguh boleh menolong untuk kebenaran-Mu ini menjadi satu berkat yang mendalam Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Bapak Ibu saudara terkasih, saya rindu membagikan satu berkat firman Tuhan dari kitab ganti aja lah. Iya, oke. Baik, dari Yohanes 5 ayat 24. Iya. Iya, saya rindu sungguh-sungguh boleh berbagi akan kebenaran firman Tuhan ini bagi kita semua. Ya, Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang dikatakan ayat ini. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Iya. Ayat ini mengatakan apa dan siapa yang mengatakannya? Gitu ya. Yesus Kristus itu mengatakannya. Apa yang Dia katakan? Sesungguhnya barang siapa, ini siapa saja ya, tanpa terkecuali ya, barang siapa yang mendengar perkataanku ya dan percaya kepada Dia yang mengutus aku ya, apa yang diberikannya ataupun apa hasilnya ya, ia memperoleh hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. 3 hal yang diungkapkan menjadi bagian orang yang mau mendengar perkataan Tuhan Yesus itu dan mau percaya akan Dia itulah sudah diutus, begitu ya. Nah, jadi dari ayat ini mungkin jadi satu renungan bagi kita bahwa apa sebenarnya yang membuat manusia ini tidak bisa masuk ke surga, gitu ya. Nah, kalau ayat ini katakan bahwa tadi kalau mendengar perkataan Yesus dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, diperoleh hidup yang kekal, tidak turut dihukum,
dan sudah pindah dari dalam maut. Jadi pada dasarnya bahwa semua manusia itu berarti harus menuju kepada maut itu. Kenapa? Karena sudah berdosa. Karena sudah berada di bawah hukuman kutuknya Allah, neraka, api kekal yang tak padam-padamnya. Tapi ayat ini mengatakan bahwa pribadi itu, Yesus Kristus itu langsung mengatakan bahwa barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, hal itu tidak dialaminya. Tapi apa yang dialaminya? Memperoleh hidup yang kekal. Tidak turut dihukum. Sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Berarti kalau begitu, saya ingin satu renungan yang lebih dalam bagi kita. Apa? Bahwa hari ini apa rupanya yang sudah kudengar perkataan Tuhan Yesus yang berhubungan dengan yang membuat aku tidak bisa masuk ke surga, yang membuat aku itu berada di bawah kutuknya hukum Allah, yang membuat aku itu adalah menuju kepada neraka. Apa perkataan Tuhan Yesus itu yang sudah kudengar? Dan sudahkah aku percaya bahwa Yesus itulah sudah diutus untuk membuat supaya jangan aku dihukum dan jangan aku di bawah kutukan itu dan jangan aku sampai kepada neraka itu. Iya. Nah, jadi dengan ayat ini saya pribadi juga ya, Bapak Ibu saya terkasih, suatu saat ya saya rindu boleh menyaksikan bagaimana saya meyakini akan Kristus Yesus itulah sudah diutus menebus dosa saya ini, mengampuni saya, memberikan satu hal bagi saya, hidup yang kekal, tidak turut dihukum, dan sudah pindah dari dalam maut itu ke dalam hidup yang kekal. Itulah surga, rumah Bapa. Iya, jadi hari ini renungan yang mendalam yang boleh kita pikirkan adalah apakah yang sudah ku dengar selama aku hidup akan perkataan firman Tuhan? Ya mungkin dalam secara rincinya boleh kita katakan ada banyak orang gak pernah dengar gitu ya. Ada orang sebagian dengar, ada orang sudah banyak dengar. Tapi yang jelas tentang bagaimana supaya tidak turut dihukum, pindah dari dalam maut ke dalam hidup kekal, apa yang sudah jelas kita dengar. Dan mau kita percayakan bahwa Yesus Kristus itulah pribadi yang sudah diutus. Allah yang mengutusnya. Jadi kalau Allah yang mengutusnya, iya. Kalau mengenai utusan mungkin di kampung kita saja pun ya, kalau ada utusan misalnya dari kepala daerah kita, katakanlah kalau kita di kabupaten dari bupati kita ada utusan ke daerah kita, khusus kalau kayak kami sini tinggal di Jalan Aji Jahe. Ya, ini daerah antara perbatasan Brastagi ke Kabanjahe. Jadi ini batasnya lah ke tempat kami tinggal ini gitu ya. Nah, kalau utusan dari bupati datang ke simpang Aji Jahe, kami sangat ada rasa senang, ada rasa gitu ya. Ada rasa hormat yang khusus begitu. Kenapa? Karena itu utusan. Nah, hari ini apa? Yang utus itu siapa? Allah itu yang mengutus, Yesus Kristus. Nah, jadi hari ini itu renungan yang terdalam mungkin yang perlu kita pikirkan adalah pertama, apa yang sudah saya dengar selama ini tentang perkataan Tuhan Yesus, dan percayakah saya bahwa Dia telah diutus dan hasilnya bagi saya apa? Hidup yang kekal, tidak turut dihukum karena sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saya rasa satu ketakutan yang mendalam di batin setiap manusia adalah takut mati karena apa? Tidak jelas kemana tujuannya. Kalaulah hari ini kita jelas punya tujuan, ada surga yang kekal. Oleh karena ketetapan yang sudah ditetapkan oleh yang punya surga itu kita miliki, pasti kita punya satu sukacita yang mendalam. Hari lepas hari kita akan tetap merasakan sukacita yang mendalam dan tidak akan pernah hilang. Iya. Bapak Ibu saya terkasih, saya rasa ini satu hal di tengah-tengah ya, mengerikannya ya, mengerikan sekali situasi yang harus kita hadapi, dan kita tahu ini atas izinnya Tuhan. Tapi Tuhan sungguh-sungguh ingin supaya lewat situasi ini kita boleh semakin dalam merenungkan diri kita ini,
Sudah sejauh manakah kita memiliki satu hal yang mendalam dengan Sang Pencipta kita itu, dengan pribadi yang berkuasa itu, dengan pribadi yang sudah menyatakan apa yang Dia sampaikan lewat kebenarannya ini. Yohanes 5 ayat 24 ini. Iya, Bapak Ibu Saudara terkasih, inilah yang saya rindu boleh bagikan kepada Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana iman percaya kita kepadanya, dan itu akan terus mendatangkan sukacita bagi kita di tengah-tengah situasi berat yang kita hadapi, di tengah-tengah situasi terancam dunia ini, karena semuanya akan lenyap. Tapi ada yang tidak akan lenyap adalah iman percaya kepada pribadi yang sudah ditetapkan, pribadi yang sudah ditentukan, pribadi yang bukan sembarangan pribadi. Ada mungkin banyak orang menganggap pribadi Kristus itu adalah pribadi yang sebatas satu tokoh tertentu. Tapi hari ini saya pribadi bahwa Yesus Kristus itu saya akui sebagai Allah, sebagai utusan, dan sebagai pribadi yang ditetapkan untuk menjadi jaminan bagi saya. Ketika saya percaya kepadanya, saya memperoleh apa yang dikatakannya, saya memiliki apa yang sudah dijanjikannya menjadi bagian saya. Iya, saya rindu Bapak Ibu Saudara terkasih, hal ini juga menjadi satu hal yang mendalam bagi kita semua dimanapun kita berada. Biarlah sungguh-sungguh harta kekal kerajaan surga biarlah menjadi satu renungan kita, menjadi satu kebutuhan kita, dan kita tahu dari mana kita bisa mendapatkannya, dari pribadi yang sudah ditetapkan ini, dari pribadi yang sudah berkata ini. Iya, Bapak Ibu Saudara terkasih, inilah yang saya rindu boleh bagikan untuk kita semua. Ya, saya juga rindu sekali kita semua boleh semakin merasakan berkat-berkat Tuhan, dan kemuliaan nama Allah semakin ditinggikan. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengarkan. Kita berdoa. Kami bersyukur dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami sudah kembali bersama mendengarkan satu perkataan-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerja, karena Engkaulah yang boleh menginsapkan kami akan dosa kami, akan penghakiman-Mu dan akan kebenaran-Mu. Dan kami mohon pertolongan Tuhan, bekerjalah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Siapapun kami saat ini yang boleh mendengarkan perkataan-Mu, Roh Allah bekerja, dan nyata kebenaran-Mu itu menjadi bagian tiap-tiap kami. Kami muliakan Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu itulah Tuhan kami berseru. Di dalam nama-Mu itulah kami berserah. Berikanlah kami kekuatan khusus menghadapi situasi berat yang Tuhan izinkan saat ini, yang boleh diperhadapkan di seluruh dunia. Tuhan, Engkau berkuasa di bumi dan di surga, maka kepadamu-lah kami berseru, maka kami akan beroleh kekuatan. Yang daripadamu itulah Tuhan, sungguh-sungguh boleh nyata menjadi bagian kami, supaya kami tidak hanya bersandar kepadamu sebatas dunia ini, tapi sampailah kepada kekekalan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan itulah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, sampai jumpa di waktu berikutnya yang Tuhan boleh izinkan kembali kita bersama-sama. Salam sejahtera.